setiap hari ya. Nanti silakan diikuti video ini di Google Classroom yang sudah kita buat pada semester kemarin. Ya. Baik, silakan dibuka bukunya halaman 46 ya. Baik, sebentar saya share dulu. Perhatikan di sini halaman 6 ya, ilmu ma'ani. Ya, jadi ilmu ma'ani sebagaimana sudah kita jelaskan kemarin itu ilmu ma'ani usulun wa qawaidu yu'rafu biha kaifiyatu mutabaqatil kalami li muqtadal hal. Intinya apa? Kaidah atau pondasi cara kita menyesuaikan ungkapan pembicaraan dengan tuntutan kondisi. Artinya berbicara dengan sesuai dengan konteksnya. Ya. Jadi kalau kita bicara dengan sesuai konteks, maka itulah disebut dengan ma'ani. Termasuk indikasi seseorang disebut al-baligh. Ya. Artinya baligh atau balaghiyun. Baik, ringkas saja karena sudah beberapa kali kita jelaskan ini. Kita lanjutkan. Ya. Bentar, kita lanjutkan. Ya, fi taqsimil kalam ila al-khabar wa insya. Ya, fi taqsimil kalami ila khabarin wa insya. Jadi halaman 53 ya. Ya. Jadi khabar ya. Ini apa itu khabar ya? Khabar itu adalah huwa ma yahtamilu sidqa wal kadhiba li dhatihi. Jadi khabar itu adalah sesuatu yang memungkinkan terjadi padanya as-sidq, benar beritanya, atau wal kadhib, atau tidak benar li dhatihi, berita itu. Wa in syi'ta faqul, artinya apa? Bisa dibilang al-khabaru huwa ma yatahaqqaqu madluluhu fil kharij biduni an-nutqi bihi. Ya, khabar itu adalah sesuatu yang objek yang ditujunya biduni an-nutqi bihi, tanpa dilafazkan. Ya, contoh al-ilmu nafi'un. Ya, ini khabar nih. Ini khabar. Al-ilmu nafi'un. Ini khabar. Al-kursiyu min al-khashab. Itu khabar. Berarti faqad athbatna sifatan naf' lil ilmi. Kita sudah mengisbatkan sifat nafa' kepada al-ilm. Wa tilka sifatu sabitatun lahu. Jadi sifat itu ada pada al-ilm, sawa talaffadta bil jumlah as-sabiqah am lam tatalaffadh. Baik kita lafazkan seperti jumlah berikut atau tidak dilafazkan. Li'anna nafa'al ilmi amrun hasilun fi haqiqati wal waqi'. Kenapa? Karena manfaat nafa' pada ilmu itu ya dia terwujud ya, terrealisasi baik secara hakikat maupun secara kenyataan. Oke. Lihat wal murad bisidqil qad. Tadi kan disampaikan bahwa khabar itu mengandung dua kemungkinan, benar dan dusta. Wal murad bisidqil khabar, yang dimaksud dengan benarnya sebuah al-khabar adalah mutabaqatuhu lil waqi' wa nafsil amr. Yaitu sesuai antara khabar dengan kenyataan, maka disebut dengan khabar shadiq ya. Misalnya kita menjumpai seorang kampus UIR terletak di Jalan Kartini Nasution. Itu khabar. Benar nggak? Benar, karena memang benar-benar kampus UIR itu bisa dilacak dan ditemukan di Jalan Kartini Nasution. Jadi kalau ada kabar misalnya kampus UNRI di Kecamatan Senaplan. Nah, ini bisa kita katakan
bohong, ya, tidak benar. Kenapa? Karena kalau kita cek di Kecamatan Senaplan itu tidak akan ditemui yang namanya kampus UIR gitu. Oke, itu wal murad bikadhibihi, dan dimaksud dengan kadzibnya pada al-khabar adalah tidak sesuai dengan kenyataan. Oke, kita lanjut. Al-aghrad, jadi ini al-aghrad allati min ajliha yulqal khabaru. Ya. Al-aghrad allati yulqa min ajliha al-khabaru. Ya. Jadi tujuan-tujuan, ya, tujuan daripada tujuan daripada menyampaikan al-khabar, ya. Al-asl fil khabar an yulqa li ahadil gharadain. Jadi secara asal khabar itu disampaikan dalam dua tujuan. Ya. Yang pertama, imma ifadatul mukhatab al-hukma alladhi tadammanathu al-jumlah idza kana jahilan lahu yusamma dzalikal hukmu fa'idatul khabar. Ya. Yang pertama adalah ya, memberikan memberikan informasi kepada objek, ya, kepada lawan bicara kita tentang sebuah hukum, tentang sebuah fakta yang termuat dalam konten sebuah pembicaraan atau jumlah kalimat kita. Idza kana jahilan lahu, ya. Kalau si lawan bicara kita itu tidak tahu hakikatnya. Wa yusamma dzalikal hukm fa'idatul khabar. Jadi kalau khabar yang kita informasikan kepada lawan bicara kita dan dia tidak tahu, itu maka disebut dengan fa'idatul khabar. Maka disebut hukumnya tadi fa'idatul khabari. Seperti apa? Ad-dinu al-mu'amalah. Ya. Misalnya saya sampaikan kepada antum, rumah saya baiti yaqa'u fi syari' Puyumas. Kalau kalian nggak tahu, saya sampaikan berarti hukum jumlah itu bagi kalian faidah, ada faedahnya gitu. Nah, artinya kalian mendapatkan informasi terkait apa yang saya sampaikan. Oh ya, ternyata baituhu yaqa'u fi syari' Puyumas. Kemudian yang kedua, tujuan yang kedua daripada menyampaikan khabar, ilqa'ul khabar, wa imma ifadatul mukhatabi annal mutakallima alimun aidan bil hukmi alladhi ya'lamuhu al mukhatab kama taqulu tilmidhin akhfa 'alayka najahahu fil imtihan wa 'allamtahu min tariqin akhar anta najahta fil imtihan. Wa yusamma, ya, dzalika al hukmu lazim al faidah. Ya. Atau memberikan faedah, memberitahukan informasi kepada lawan bicara bahwa yang berbicara sudah mengetahui fakta, ya, bahwa al-mutakallim yang berbicara sudah mengetahui tentang fakta yang diketahui oleh lawan bicara. Seperti contohnya seperti kita menyampaikan kepada murid kita, yang murid itu ya merahasiakan keberhasilannya di dalam ujian. Namun namun kita mengetahuinya dari jalan lain. Jadi murid tadi nggak mau ngomong nih, dia berhasil lulus ujian. Kemudian kita bilang ke dia, anta najahta fil imtihan. Karena kita tahu yang lain itu namanya lazimal faidah. Oke. Baik, itu aghrad, ya, aghrad secara asalnya tujuan daripada menyampaikan khabar itu ada dua tadi. Yang pertama, menyampaikan informasi kepada orang nggak tahu, itu disebut dengan faidah al-khabar. Kemudian menyampaikan informasi, ya, bahwa kita mengetahui bahwa kita tahu.
menyampaikan informasi kepada lawan bicara bahwa kita mengetahui kondisinya. Itu dia. Itu disebut lazim al-faidah. Ya. Kemudian ya, waqad yulqal khabaru ala khilafil asl. Nah, jadi terkadang kabar ini juga disampaikan di luar daripada konteks yang sebenarnya. Untuk apa itu? Li'agradin ukhra. Untuk beberapa tujuan lain. Tustafadu min siyaqil kalami ahma. Jadi diketahui dengan konteks perkataan, konteks kalimat. Ahamuha ya diantaranya adalah alistirhamu, itu tujuannya. Walisti'tafu. Ya. Untuk apa ya? Melembut-lembutkan ya. Ya. Menyatakan kelemahan kita, ya. Meminta belas kasihan. Ya. Inni faqirun ila afi rabbi. Ya. Ya, Allah tahu kita fakir, cuma kita ini bentuk kita alistirham, meminta rahmat, merayu-rayu. Dan kemudian yang kedua, tujuan lain daripada menyampaikan khabar adalah wa tahrikul himmati ila ma yalzimu tahsilahu. Nahwa laisa sawaan alimun wa jahulun. Wa tahrikul himmah, untuk ya memotivasi semangat ya kepada sesuatu yang menuntut untuk terwujud ya. Jadi kita menyampaikan kepada orang malas gitu ya. Malas belajar nih, kita sampaikan dia laisa sawaan alimun ujahulun. Tidak sama antara orang alim dengan orang tidak alim. Nah, padahal dia tahu itu nggak sama sebenarnya, tapi ini dalam rangka menggerakkan ya tahrikul himmah, untuk memotivasi. Dan yang ketiga, tujuan lain daripada menyampaikan khabar, al-khabar adalah wa idharud dha'f wal khusyu'. Menampakkan kelemahan dan kekhusyukannya, seperti Nabi Zakaria kan, orang ketika dia bukan Nabi Zakaria, iya Nabi Zakaria ketika dia tidak kunjung dapat anak, apa katanya dalam surat Maryam, Rabbi inni wa hanal 'azmu minni. Ya Allah, tulang-tulangku sudah melemah. Jadi ini menyatakan bentuk-bentuk kelemahan gitu ya. Kemudian yang keempat, izharut tahassur wa tahazzun, menampakkan kesedihan dan duka. Rabbi inni wada'tuha untha. Ini istri Imran ini ya. Ibunda Siti Maryam Al-Batul Al-Khadra. Apa kata beliau? Rabbi inni wada'tu untha. Jadi karena mereka mengharapkan anak laki, tapi ketika itu sampaikan ya Allah, Rabbi inni wada'tu untha. Ini izhar tahassur. Padahal Allah tahu nih, Allah mengetahui bahwa yang lahir itu perempuan. Tapi kita menyampaikan itu dalam rangka menampakkan ya, kita ini benar-benar sedih gitu. Nah, itu dia. Yang kelima, tujuan daripada menyampaikan ilqa'ul khabar adalah wa izhar farah bimuqbil wa syamatati bimudbir. Ya. Kemudian menyampaikan ya, menampakkan rasa gembira kepada nikmat yang akan datang ya. Menyampaikan rasa gembira kepada orang yang menerima dakwah kita, orang yang kemudian menyampaikan syamatah ya. Syamatah ini tidak suka ya, berbahagia, tidak suka kepada bimudbirin, kepada orang yang berpaling ya. Contoh, ja'al haqqu wa zahaqal batil ya. Ketika kita bahagia ya, misalnya contohnya kalau kemarin misalnya menang Pak Prabowo ya ketika presiden, kita akan nyampaikan
telah bahagia dengan datang Prabowo dan bahagia juga dengan perginya. Nah, itu dia. Ja'al haqqu wa zahaqal batil. Orang yang sudah lama hidup dengan kondisi kebatilan, ketika dikaruniai sinar kebenaran, maka apa katanya? Ja'al haqq wa zahaqal batil. Bahagia dengan kedatangan al-haq wa zahaqal batil, dan menampakkan kesenangan akan kepergian kebatilan. Yang keenam, wa taubih ka qaulika lil athir syamsu tali'ah. Ya. Atau menghinakan atau celaan. Ka qaulika lil athir ini kalau nggak salah pendosa ya. Asyamsu tali'ah, matahari sudah terbit gitu. Atau misalnya Anda sampaikan kepada orang tua begitu, dia umur udah tua nih, tapi tidak juga semangat beribadah. Itu disampaikan hari sudah senja. Hari sudah senja. Itu maksudnya apa? Itu celaan sebenarnya, tapi bagi orang itu celaan dia. Nasi sudah jadi bubur. Itu celaan itu. Sama seperti itu bagi dalam konteks bahasa kita. Kemudian yang ketujuh, di antara tujuan menyampaikan khabar adalah at-tadhkir bima bainal maratib wa tafawut. Ya, untuk mengingatkan beda antara dua hal. Seperti la yastawi kaslan wa nasyut. Tidak sama antara malas dan orang rajin gitu ya. Qul hal yastawi la yastawi alladziina ya'lamuna wal ladziina la ya'lamun. Tidak sama orang yang berilmu dan orang tidak berilmu. Itu ini. Baik, kita lanjutkan kepada bagian kedua ya. Kaifiyatu ilqa'i al-mutakallim al-khabara lil mukhatab. Nah, ini cara kaifiyat bagaimana seorang mutakallim menyampaikan khabar kepada lawan bicaranya. Ya. Haitsu kan al-ghardu min al-kalami al-ifsah wal idhar, ya, di mana sejatinya adalah tujuan daripada pembicaraan ya adalah al-ifsah, menyampaikan, wal idhar, dan mewujudkan. Ya. Yajibu an yakuna al-mutakallim ma'al mukhatab kat-tabibi ma'al marid. Yushakhisu halatahu wa yu'tihi ma yunasibuha. Jadi seorang mutakallim dengan seorang lawan bicaranya itu seperti dokter dengan pasiennya. Jadi harus yushakhis halatahu, harus memberitahukan ya, fokus dengan kondisinya dan memberikan apa yang dia perlukan gitu. Jadi kalau tahu kondisi, maka kita akan bisa memberikan hal yang sesuai dengan yang dibutuhkan al-mukhatab, itu dia. Fa haqqul kalami an yakuna biqadri hajah, maka sejatinya pembicaraan itu an yakuna biqadri hajah, harus terwujud sesuai dengan kebutuhan. La zaidan anha, tidak boleh berlebihan. Maka kita dalam Islam terlarang di antara perbuatan tercela adalah fudulul kalam, fudulu al-kalam. Ya. Banyak bicara begitu. Ya, li'alla yakuna abathan wala naqisan anha. Agar tidak sia-sia, artinya kalau dia berlebihan sia-sia dia. Atau kurang, wala naqisan anha, kalau dia kurang maka enggak cukup informasinya gitu. Li'alla yukhilla bil ghard. Jadi agar tujuan tadi sampai kepada al-mukhatab, yaitu ifsah, menyampaikan, wal bayan, dan penjelasan, wal mulqa ilaihil kalam, ada lawan bicara dalam hal khabar ini ada 3 kondisi. Ya, lahu thalathu halat. Ada 3 kondisi. Maka mukhatab ini ada 3 kondisi. Ya. Ada penting nih kita selaku mutakallim misalnya kepada lawan bicara kita harus mengetahui kondisi daripada lawan bicara kita. Ya minimal ya, ada 3 kondisi. Ada 3 kondisi ya. Lawan bicara itu ketika mendapatkan berita ya, al-khabar. Yang pertama, imma an yakuna khali dzihn,
khali dzihn, ya dia tidak khali dzihn lakum, dia nggak tahu apa-apa. Nggak tahu apa-apa, ketika sampai informasi dia terima. Nah, itu disebut. Maka pada kondisi khali adzihni ini, lawan bicara kita tidak perlu kita kasih embel-embel informasi terkait dengan taukid, ya, sumpah dan sebagainya. Ya, wallahi tallahi atau inna, nggak perlu kita pakai unsur-unsur penegasan, nggak perlu, karena lawan bicara kita itu dalam kondisi khali adzihni. Maka ini disebut dengan, ya, jenis ini disebut dengan ibtida, ya, ibtida atau khali dzihni. Ibtidaiyan, ya. Jadi al-khabar ibtidai. Jadi apa? Jadi mukhatabnya ibtidai, tidak punya informasi apa-apa sehingga dia menerima saja. Itu yang pertama. Yang kedua, wa imma an yakuna mutaraddidan fil hukm taliban li ma'rifati, atau dia ragu-ragu dan dia mencari informasi untuk mengetahuinya. Ya, maka fayustahsanu ta'kidul kalam al-mulqa ilaihi taqwiyatan lil hukm. Jadi kalau mukhatab, lawan bicara yang kita hadapi ketika kita menyampaikan khabar kepadanya dan dia ragu-ragu, artinya dia masih belum menampakkan penerimaan atau penolakan, maka ya kita gunakan di sini unsur-unsur penegasan berita agar mukhatab menerima informasi yang disampaikan. Ya, maka kondisi mukhatab, maka di sini khabar di sini disebut dengan khabar at-talabi, talabiyan. Ya, itu dia. Dan yang ketiga, ya, wa imma an yakuna munkiran lil hukmi alladhi yuradu ilqa'uhu ilaih mu'taqidan khilafah. Nah, jadi atau yang ketiga, kondisi mukhatab ini yang ketiga adalah dia tidak menerima, menolak berita yang kita sampaikan. Ya. Kenapa dia menolak? Karena dia punya informasi lain yang berbeda dengan yang kita sampaikan. Ya, mu'taqidan khilafah, dia meyakini sebaliknya. Ya, maka pada kondisi lawan bicara model begini, maka kita fayajib ta'kidul kalami lahu bi mu'akkidin au mu'akkidain au aktsar. Maka pada kondisi ini kita mesti memberikan kepada informasi itu unsur penegasan 1, 2 atau 3 atau lebih. Ya. Contoh, wa innahu la'ala khuluqin azim. Di situ ada 2 unsur penegas. Inna, ya. Kemudian la'ala, lam taukid. Jadi 2. Jadi kalau kita menghadapi lawan bicara yang dalam kondisi mungkir begini, maka kita dianjurkan menggunakan 2 unsur penegas atau lebih. Tergantung kondisi penolakan daripada lawan bicara kita. Maka pada kondisi begini, khabar di sini disebut dengan inkari, al-khabar al-inkari atau inkarian. Ya, ini dia. Baik, ada beberapa hal tambihat, ada beberapa hal penting yang mesti kita yang mesti kita perhatikan, ya. Al-awwal, yang pertama, litaukidil khabar adwatun katsirah, ya. Jadi dalam hal memberikan penegasan pada khabar itu banyak jenisnya, banyak huruf-hurufnya, banyak cara-caranya, ya. Adwatun katsirah, banyak hurufnya. Wa asyharuha, dan yang paling familiar adalah inna wa anna, ya. Inna, ya, wa anna, kemudian lam ibtida. Lam ibtida ini misalnya la antum asyaddu rahbatan fi sudurihim minallah. La itu la ibtida namanya. Wa hurufut tanbih, ya. Huruf-huruf tanbih misalnya ala, ya. Ala gitu. Itu tanbih namanya itu. Wal qasam, ya, sumpah, wallahi tallahi la amri, ya.
Wa nun taukid, nun taukid misalnya la illam la illam yantahu la yamassannahum tu nun taukid tuh. Tu nun taukid tsaqilah namanya. Wal hurufuz zaidah, dan huruf-huruf tambahan seperti pada fiil ya. Tafa'ala, wastaf'ala itu rangka itu. Wa takrir, dan pengulangan. Ya, pengulangan juga. Misal al-hadhar al-hadhara. Ya. As-salata as-salata, itu penegasan juga. Wa qad, dan zaraf qad ya, itu juga menyatakan penegasan. Wa amma syartiyah, amma syartiyah. Amma ana fala, amma ustad falan yahdur. Ya, amma syartiyah namanya. Amma yang diletakkan pada jumlah syarat. Dan wa innama, kemudian wa ismiyatul jumlah, dan jumlah ismiyah itu juga apa namanya, untuk menegaskan khabar. Ya. Wa dhamirul fasl, ya contoh ya, innahu huwal ghafurur rahim. Innahu huwa itu kan dhamir fasl itu. Nah, itu termasuk unsur penegas ya, taukid. Wa taqdimul fa'il al-ma'nawi, ya, mendahulukan fa'il yang ma'nawi, contoh al-amir hadar. Maksudnya kan hadara al-amir. Gitu. Tapi didahulukan dia maknawinya. Ya. Kemudian yang kedua, ya, tambihat yang kedua, poin-poin yang mesti kita perhatikan. Yang kedua adalah yusamma ikhrajul kalam anil adrub tsalatsa as-sabiqa ikhrajan ala muqtada zahir al-hal. Jadi yang kedua adalah pembicaraan yang keluar dari 3 kondisi lawan bicara di atas ya, khali dzihni, mutaraddid, dan munkir, itu keluar dari konteks, keluar dari kesesuaian, keluar dari muqtadal hal. Baik, di sini juga sampaikan nih. Wa qad taqtadi ahwalu al-udula an muqtada zahir wa yuradul kalamu ala khilafih. Jadi terkadang kondisi menuntut kita untuk berpaling dari tuntutan fakta dan menyampaikan pembicaraan sesuai berbeda daripada fakta. Kenapa itu? Li'tibaratin yalhadhuha mutakallim. Ya. Karena ada ya beberapa hal yang dianggap penting oleh mutakallim gitu. Jadi memang ada kondisi-kondisi di mana seorang mutakallim itu menyampaikan kalam di luar kondisi, di luar daripada konteks. Itu karena ada beberapa alasan. Minha, di antaranya tanzilul alim bi faidatil khabar. Memposisikan seorang yang mengetahui khabar dengan faidatul khabar atau lazimul khabar. Kalau faidah tadi apa? Kalau faidah berarti lawan bicara kita nggak tahu sama sekali kondisi apa yang kita sampaikan. Kalau lazimul khabar, ya lazimul khabar itu ya, apa namanya, si mutakalim ya, mengetahui informasi lewat jalan lain. Ya. Itu dia. Jadi terkadang mutakalim yang alim itu diposisikan sebagai faidatul khabar. Kemudian yang tadi mengetahui lewat jalan lain diposisikan sebagai orang yang tidak tahu khabar. Seperti kapan itu terjadi? Kapan terjadi itu? Ketika kita memposisikan lawan bicara kita yang mengetahui informasi kita, informasi yang kita sampaikan, tapi kita posisikan dia sebagai faidatul khabar. Ya.
Arti kita posisikan dia sebagai orang jahil akan khabar yang akan sampai. Misalnya apa? Seperti kita menyampaikan kewajiban sholat kepada orang yang sudah tahu bahwa sholat itu wajib. Ada orang muslim malas sholat nih. Dia nggak sholat. Dan dia tahu sholat itu wajib. Kita sampaikan kepadanya as-sholatu wajibatun. Maka di sini kita memposisikan dia sebagai orang yang jahilul khabar, ya, tidak mengetahui informasi itu. Untuk apa? Taubihan lahu, celaan atau taubihan, ya, cercaan baginya. Kenapa? Karena dia tidak mengamalkan apa yang dia ketahui begitu. Baik. Kemudian yang kedua, tanzilu khali dhihni manzilat as-sa'il al-mutaraddid. Kemudian memposisikan orang yang khali dhihni sebagai posisi mutaraddid. Ini juga nih. Tadi kita tahu ya kondisi kondisi mukhatab, lawan bicara itu ada 3, khali dhihni, mutaraddid, dan mungkir. Nah, sekarang ada terjadi ini. Kita posisikan khali dhihni itu pada posisi mutaraddid. Idza taqaddama fil kalam ma yushiru ila hukmil khabar ka qouli ta'ala, kalau si mutaraddid tadi taqaddama fil kalam ma yushiru ila hukmil khabar, ya. Contoh, wa ma ubarri'u nafsi inna nafsa la ammaratun bisu. Ya. Apa cinta? Kita baca apa nih analisa ini. Famadkhulun inna muakkad limadmuni ma taqaddamahu li asy'arihi bitaraddud fi ma tadamanahu khuluhu. Jadi ini khalidhin inna nafsa la ammaratun bisu, ya. Jadi madmun, ya, konteksnya tadi untuk, ya, seolah-olah orang khalidhihni ini, ya, untuk menampakkan bahwa dia seolah-olah ragu gitu, mutaraddid, ya, akan konteks daripada pembicaraan. Ya. Atau seperti firman Allah, wala tukhatibni fil ladzina zalamu innahum mughraqun lamma amara maula nuhan awalan bisun'il fulki, ya. Ketika Allah menyuruh Nabi Nuh itu membuat kapal, ya, bahtera wa nahahu tsani an mukhatabatihi bisyafa'ah. Kemudian Allah, ya, melarang Nabi Nuh kemudian daripada meminta pertolongan kepada orang-orang zalim. Sara ma'a kaunihi ghairu sa'ilin fil maqam sa'il. Jadi Nabi Nuh langsung Allah larang, nah, untuk meminta syafaat. Kenapa? Wala tukhatibni fil ladzina innahum muraqun. Jadi jadi di sini termasuk, ya, Nabi Nuh, ya, kan nggak tahu mereka orang-orang yang kena banjir bah itu apakah selamat atau nggak tahu Nabi Nuh. Nah, dia khalidhihni, ya kan? Tapi Allah posisikan dia sebagai mutaraddid. Kenapa? Karena sebenarnya Allah gunakan innahum, ya, kata taukid. Ya, tadi ingat kalau taukid 1 itu berarti kondisi mukhatabnya mutaraddid. Nah, itu dia. Baik. Oke. Kemudian yang ketiga ini juga, ya, masih pada poin-poin yang mesti kita perhatikan dalam aspek khabar ini. Wa minha tanzilul khali manzilata munkirani. Yang ketiga, memposisikan khalidhihni sebagai posisi mungkir, orang yang menolak khabar. Idza dhahara alaihi syai'un min amaratil inkar. Kalau kita lihat ada tanda-tanda dia akan menolak
pengingkaran terhadap khabar, maka seperti ya syairnya, ini syair. Ya. Jadi kalau kita lihat dia khalidhini, tapi dia menampakkan gelagat-gelagat penolakan, maka langsung kita posisikan dia kepada mungkir. Walaupun dia belum menolak secara lisan, tapi sudah menampakkan gelagat yang dia akan menolak informasi yang disampaikan, maka kita posisikan dia sebagai posisi munkir atau orang menolak. Kemudian yang keempat juga di sini, tanzilul mutaraddid manzilatal khali. Memposisikan mutaraddid sebagai posisi khalidhini. Kaqauli kal mutaraddid fi qudumil musafir ma'ahu ma'a syuhratihi qadim al-amir. Ya. Seperti kita menyampaikan informasi kepada orang yang mutaraddid, ya, pada saat ya, datangnya seorang musafir. Musafir tadi orangnya terkenal, ya, orangnya profilnya terkenal. Jadi kita ketika menyampaikan itu nggak perlu pakai taukid, ya langsung aja qadimal amir. Nah, gitu. Baik, yang kelima. Yang kelima ini minha tanzilul mutaraddid manzilatal munkir ka qaulika lis-sa'il mustab'id li husul farj. Ya. Seperti apa namanya, memposisikan mutaraddid kepada posisi munkir. Kenapa? Seperti perkataan kita menginformasikan kepada lawan bicara kita yang bertanya akan kebenaran solusi akan kebenaran ya, sebuah solusi ya. Ini kapanlah kita selesai daripada musibah ini. Ya. Mempertanyakan itu kan arti kita itu kalau orang sudah bertanya-tanya tentang suatu informasi itu sudah posisi mutaraddid namanya. Maka disebut sa'il ya. Iya enggak nih kita akan selamat? Iya enggak nih kita akan berhasil? Ya. Maka kalau kita jumpai lawan bicara model begini, maka kita posisikan dia sebagai mungkir karena maka kita gunakan kepadanya dua unsur penegas dalam kalimat innal faraja laqarib. Itu dia. Innal faraja laqarib. Ya, sesungguhnya waktu lapang ya, keselamatan akan sangatlah dekat. Inna kemudian lam taukid. Oke, baik. Berikut yang keenam juga termasuk masih poin yang mesti kita perhatikan dalam aspek khabar ini. Wa minha tanzilul munkir manzilatal khali. Ya. Memposisikan mungkir pada kondisi khali dhihni. Ya. Itu misalnya apa? Kalau ada gelagat daripada yang menolak ini, kalau dia mau memperhatikan lagi apa yang disampaikan, maka dia akan menerima. Seperti orang yang mengingkari akan manfaat sebuah obat ya. Menolak obat itu nggak manfaat. Ya kan? Seperti sekarang vaksin itu nggak manfaat itu keterangan. Maka kita sampaikan at-tat'imu nafi'un. Ya. Vaksinasi itu sangat bermanfaat. Kenapa kita nggak pakai? Artinya kita kan menolak tuh. Tapi kita gunakan kalimat khabar yang tidak pakai unsur penegas. Kenapa? Karena kalau dia memperhatikan lagi dengan sama, maka dia akan pasti menerima berita itu dengan tanpa unsur penegas. Oke, tuh. 7 juga begitu ya, memposisikan mungkir pada posisi mutaraddid karena ada hal tadi ya. Karena ada kondisi-kondisi tadi. Ya. Dan ini kesimpulannya,
ظهر لك مما تقدم أن إخراج الكلام ينحصر في 12 قسما. Jadi menyampaikan informasi ya sebagaimana yang sudah kita sampaikan di atas katanya itu termuat ya ada pada 12 item ya 12 item. 3 di antaranya mengeluarkan ya menyampaikan informasi berdasarkan konteks fakta muqtadal tuntutan kondisi ya. Dan 9 diantaranya mengeluarkan informasi tidak sesuai dengan konteks kebutuhan pembicaraan kata dia. Oke, baik tuh. Saya kira itu dulu ya. Yang berikut ini latihan nih. Halaman 1 latihan sampai 66 itu latihan semua itu. Tapi syair nih. Latihannya nanti silakan aja Quran aja. Quran atau hadis ya bisa. Tidak penting kalau sini syair dia apanya latihannya. Jadi kita silakan nanti Quran ataupun hadis ya. Baik itu kali ini khabar ya. Baik demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.